Sejak kecil, ia dianggap wong biasa, bahkan sering diremehkan dan dipandang sebelah mata. Tak ada yang tahu, di balik sorot mata yang teduh itu, tersimpan daya linuih yang perlahan tumbuh, menunggu waktu kebangkitan. Malam-malam sepi menjadi saksi ketika pertanda demi pertanda muncul, mimpi ganjil, firasat tajam, dan kejadian yang tak bisa diterima nalar. Jika kamu lahir di Pahing, eling lan waspodo, sebab kisah ini bisa jadi cermin takdirmu sendiri. Mereka menertawakanmu hari ini, namun kelak akan terdiam tanpa kata. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih? Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, amin nggih. Yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya, leres. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya, insya Allah ngaten. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan, amin nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Pahing. Bab 1. Anak yang selalu diremehkan. Sejak lahir, banyak pemilik weton Pahing menjalani hidup dengan rasa yang sama, seperti selalu berada di posisi paling akhir. Bukan karena mereka tak mampu, melainkan karena orang-orang di sekitarnya sering gagal memahami siapa diri mereka sebenarnya. Dalam pandangan primbon Jawa, weton Pahing membawa getaran batin yang dalam, namun justru itulah yang membuat mereka sering disalahpahami. Wong sing kebak isi batine, biasane ora akeh cangkeme. Di masa kecil, anak Pahing kerap tumbuh sebagai pribadi pendiam. Ia bukan tak punya pendapat, hanya saja ia lebih memilih menyimpan segalanya di dalam hati. Ia lebih sering mengamati daripada berbicara, lebih sering menahan daripada melawan. Akibatnya, banyak orang mengira mereka lemah. Bahkan tak jarang keluarga sendiri meremehkan, membandingkan dengan saudara lain, atau menganggap keberadaannya tidak terlalu penting. Aja kakean ngimpi, kata orang-orang. Aku wes ngerti, kowe ora bakal iso, ujar sebagian lainnya. Kalimat-kalimat seperti itu tertanam pelan, namun dalam. Seperti tetesan air yang tak terlihat merusak batu, namun lama-lama membentuk retakan yang nyata. Orang Pahing sering tumbuh dengan luka batin yang tak terlihat, luka yang tak pernah diceritakan, namun terus dipendam. Eling, nanging meneng. Sakit, nanging orang ngeluh. Menurut Primbon, fase ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari laku hidup yang harus dilalui weton Pahing. Mereka memang ditakdirkan untuk lebih dulu ditempa lewat rasa sepi, rasa tidak dianggap, rasa tidak dipilih. Karena justru dari sanalah kekuatan sejatinya mulai terbentuk. Seperti keris yang ditempa dalam api, semakin panas pembakaran, semakin kuat pamornya. Banyak yang tak sadar, anak Pahing yang terlihat diam itu sebenarnya sedang menyerap dunia. Mereka peka. Mereka mudah membaca perubahan suasana. Mereka mampu merasakan niat orang bahkan sebelum diucapkan. Tapi karena kepekaan itu pula, mereka sering merasa lelah secara batin. Terlalu banyak yang dirasakan, terlalu sedikit yang bisa diungkapkan. Namun, inilah rahasianya. Saat orang lain sibuk meremehkan, batin orang Pahing justru sedang tumbuh. Saat dunia menutup pintu, sukma mereka sedang belajar bertahan. Dan saat mereka terlihat paling tertinggal, sebenarnya mereka sedang dipersiapkan untuk lompatan yang tak pernah disangka siapapun. Bab pertama kehidupan mereka memang sunyi, penuh air mata yang tak terlihat, penuh doa yang tak terdengar. Namun, justru disitulah pondasi takdir mulai dibangun, perlahan, pasti, dan tak bisa dibatalkan.
Pada awalnya, semua terasa biasa saja. Tak ada yang terasa istimewa, tak ada yang mencurigakan. Hidup berjalan seperti orang lain pada umumnya. Namun perlahan, tanpa disadari, tanda-tanda itu mulai muncul satu persatu. Halus, nyaris tak terasa. Seperti angin malam yang lewat pelan tapi membawa perubahan pada udara. Orang weton pahing sering mengalami mimpi-mimpi ganjil. Bukan sekedar bunga tidur, melainkan mimpi yang terasa nyata, jelas, bahkan membekas hingga pagi. Kadang tentang tempat yang belum pernah dikunjungi, kadang tentang kejadian yang belum pernah dialami. Anehnya, beberapa hari kemudian, potongan mimpi itu seperti terulang dalam dunia nyata. Deja vu, kok iso pas banget? Mereka mulai merasakan firasat yang sulit dijelaskan. Ketika akan terjadi sesuatu, dada terasa sesak lebih dulu. Ketika akan datang kabar tertentu, hati seperti sudah diberi isyarat. Wong Jawa bilang, iki tondo batin wis kebuka. Namun kebanyakan orang pahing justru mengabaikannya. Mereka mengira itu hanya perasaan biasa. Padahal, Primbon menyebut fase ini sebagai awal terbukanya rasa sejati. Ada pulo sing mengalami keanehan liya, ngerasa tidak nyaman berada di tempat tertentu tanpa sebab jelas. Atau justru ngerasa tenang luar biasa di tempat-tempat sing sunyi. Banyak wong pahing mengerasa luwih hidup saat sendirian, luwih jernih saat malam, luwih kuat saat jauh dari keramaian. Dudu omargo antisosial, tapi omargo jiwane pancen luwih nyambung karo sepi. Kepekaan mereka juga mulai terlihat dalam hubungan dengan orang lain. Mereka bisa ngrasakaken mono wong sing tulus, mono sing hanya berpura-pura. Senyum bisa menipu mata, tapi tidak bisa menipu batin wong pahing. Sekali ati mereka ngerasa ora enak, seringkali bener onone. Tapi lagi-lagi mereka meragukan diri sendiri. Mungkin aku cuma terlalu sensitif. Perasaanku aja yang lebay. Begitulah sing sering terjadi. Mereka menekan kelebihan mereka sendiri, nutup batin mereka sing sebenarnya wis mulai terbuka. Menurut Primbon Jawa, banyak weton pahing gagal berkembang bukan karena tak punya potensi, melainkan karena terlalu sering meragukan suara batinnya sendiri. Padahal disitulah letak anugrahe. Yang lebih aneh lagi, sebagian orang pahing mengalami fase ketika energi di sekitarnya terasa berubah. Mereka merasa mudah lelah saat berada di dekat orang-orang tertentu, namun justru terasa ringan ketika berada dekat orang lain. Seakan batin mereka memiliki kemampuan alami untuk membaca getaran energi. Wong tuwo biyen nyebut iki tondo yen sukmane wis alus. Namun, fase ini bukan fase yang menyenangkan. Justru sebaliknya. Karena saat batin mulai terbuka, hidup seringkali menjadi lebih rumit. Perasaan makin peka, luka terasa makin dalam, dan kebingungan makin sering muncul. Mereka belum mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Mereka hanya tahu satu hal, hidupnya terasa berbeda dari kebanyakan orang. Dan tanpa mereka sadari, semua tanda itu bukan kebetulan. Itu bukan gangguan, bukan kelemahan. Itu adalah panggilan. Pertanda bahwa sesuatu dalam dirinya sedang bangun perlahan. Namun sayangnya, pada tahap ini, hampir semua orang pahing belum siap. Karena mereka belum tahu bahwa setelah tanda-tanda ini muncul, hidup tak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya. Bab konflik dengan takdir. Ketika tanda-tanda batin mulai bermunculan, seharusnya hidup menjadi lebih terang. Namun bagi weton pahing, justru sebaliknya. Setelah fase kepekaan terbuka, datanglah masa yang paling berat, fase benturan dengan takdir. Inilah bagian hidup yang paling sunyi, paling melelahkan, dan paling menguji iman. Segala sesuatu terasa seperti berjalan melawan arah. Usaha yang sudah diperjuangkan dengan sepenuh hati, tiba-tiba runtuh tanpa sebab jelas. Rezeki terasa seret. Kesempatan datang, tapi selalu gagal di detik terakhir. Hubungan yang sudah dijaga bertahun-tahun bisa hancur hanya karena satu kesalahpahaman kecil. Wong pahing sering bertanya dalam hati, salahku nengendi? Mereka mulai merasa hidup tidak adil.
Sudah berusaha jujur, tapi justru dikhianati. Sudah bersikap tulus, malah dimanfaatkan. Sudah bersabar, namun cobaan seolah tak ada ujungnya. Hati lelah, pikiran penat, dan batin mulai goyah. Di titik inilah banyak orang Pahing mulai menyalahkan diri sendiri. Memang aku ini pembawa sial. Pantas saja hidupku begini. Mungkin aku memang tidak pantas bahagia. Kalimat-kalimat itu berputar terus dalam kepala, seperti racun halus yang perlahan menggerogoti jiwa. Padahal menurut Primbon Jawa, fase ini bukan hukuman. Ini adalah laku tempa. Sebuah proses keras yang memang harus dilewati mereka yang ditakdirkan membawa daya batin besar. Wong sing bakal kuat, kudu tahu remuk luwih dhisik. Masalahnya, tak semua orang kuat menghadapi fase ini. Banyak weton Pahing yang akhirnya jatuh terlalu dalam. Mereka kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kehilangan rasa percaya kepada hidup. Ada yang memilih menutup diri, ada yang memilih menjauh dari semua orang, ada pula yang pura-pura baik-baik saja, padahal batinnya sudah porak-poranda. Yang lebih menyakitkan, seringkali mereka menjalani fase ini sendirian. Saat mereka butuh didengar, tak ada yang benar-benar memahami. Saat mereka butuh ditemani, justru banyak yang pergi. Dunia terasa semakin sempit, sepi, dan dingin. Nangin, wong Pahing biasane mung meneng, nahan kabeh dewekan. Namun justru disinilah rahasia besar itu bekerja. Setiap luka sedang membentuk daya tahan. Setiap kegagalan sedang melatih kesabaran. Setiap air mata sedang membersihkan batin. Tanpa mereka sadari, di tengah kelelahan itu, ada sesuatu dalam diri mereka yang sedang berubah. Cara berpikir mereka mulai lebih dalam. Cara memandang hidup mulai lebih luas. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian, dan tidak semua yang menyakitkan adalah kutukan. Fase ini memang kejam. Fase ini memang gelap. Namun inilah gerbang terakhir sebelum kebangkitan. Dan orang Pahing yang berhasil bertahan melewati fase ini bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Bab kebangkitan yang tak terduga. Tak ada tanda besar, tak ada perayaan. Kebangkitan orang weton Pahing justru sering dimulai dalam diam, perlahan, sunyi, nyaris tak terlihat oleh siapapun. Setelah melewati fase gelap yang panjang, batin mereka seperti memasuki ruang baru, ruang yang lebih jernih, lebih tenang, namun juga jauh lebih kuat. Wong Jawa bilang, iki tanda sukmo wis mateng. Pada fase ini, orang Pahing mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Mereka tak lagi mudah tersinggung, tak lagi terlalu berharap pada pengakuan orang lain. Luka-luka lama memang masih ada, tapi sudah tak lagi menguasai. Justru dari bekas luka itulah tumbuh keteguhan. Seperti tanah retak yang setelah hujan justru melahirkan kehidupan baru. Cara berpikir mereka berubah. Jika dulu mereka mudah ragu, kini mereka mulai mantap. Jika dulu mereka takut melangkah, kini mereka berani mencoba. Bukan karena dunia tiba-tiba ramah, tetapi karena batin mereka sudah tidak lagi rapuh. Wong Pahing wiwit ngerti, kekuatan sejati iku sokon jero, dudu soko pangakuan jobo. Perubahan ini sering membuat orang di sekitar merasa heran. Teman lama mulai melihat aura berbeda. Keluarga mulai merasakan kehadiran yang lebih tenang. Bahkan orang-orang yang dulu meremehkan mulai bersikap lebih hati-hati. Bukan karena takut, tapi karena ada wibawa baru yang sulit dijelaskan. Aura itu tidak dibuat-buat. Ia lahir alami dari perjalanan panjang yang tak semua orang sanggup lewati. Menariknya, bersamaan dengan perubahan batin, jalan hidup pun mulai ikut berubah. Rejeki yang dulu terasa tertutup perlahan terbuka. Peluang yang dulu terasa jauh, kini datang mendekat. Orang-orang baru hadir membawa kesempatan. Seolah-olah semesta mulai membuka jalan setelah melihat mereka benar-benar siap. Gusti ora nate sare. Segala sesuatu datang pas ing waktune.
Namun, kebangkitan ini tidak menjadikan orang Pahing sombong. Justru sebaliknya, mereka menjadi lebih rendah hati, lebih paham arti kehilangan, lebih menghargai hal kecil. Karena mereka tahu, hidup pernah begitu gelap, dan tak semua orang diberi kesempatan untuk bangkit. Kesadaran inilah yang membuat kekuatan mereka terasa lebih dalam, lebih hangat, lebih berpengaruh. Ada satu ciri khas orang Pahing yang sudah bangkit. Mereka tidak banyak bicara tentang keberhasilannya. Mereka tidak sibuk membuktikan diri. Namun kehadirannya mulai meninggalkan jejak. Orang-orang mulai datang untuk meminta saran, mulai merasa nyaman berada di dekatnya, mulai mempercayakan hal-hal penting. Tanpa mereka sadari, posisi yang dulu terasa mustahil, dihormati, didengarkan, dipercaya, perlahan menjadi kenyataan. Dan di titik inilah, sesuatu yang lebih besar sebenarnya sedang menunggu. Karena kebangkitan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari peran yang jauh lebih besar dalam hidup mereka. Bab ini memang terasa seperti kemenangan. Namun orang Pahing belum tahu bahwa ujian terakhir yang paling menentukan justru akan datang setelah mereka merasa kuat. Bab bukan mereka yang berubah, tapi dunia yang tak siap. Di titik ini banyak orang mengira perjalanan orang weton Pahing sudah selesai. Mereka sudah bangkit, sudah lebih kuat, sudah mulai dihormati, sudah mulai menemukan arah hidup. Namun justru disinilah rahasia terbesar mulai terbuka perlahan. Rahasia yang selama ini tak pernah mereka sadari tentang diri mereka sendiri. Sejak dulu orang Pahing sering merasa berbeda, merasa tak benar-benar cocok di banyak tempat, merasa seperti orang asing di keramaian. Mereka mengira itu kelemahan, mereka mengira itu kutukan, mereka mengira itu kesalahan diri. Padahal menurut Primbon Jawa, perasaan itu bukan karena mereka kurang, tetapi karena daya batin mereka terlalu dalam untuk lingkungan yang dangkal. Wong Jawa Biyen percaya, ada jiwa-jiwa tertentu yang memang diturunkan dengan getaran lebih halus, bukan untuk hidup biasa-biasa saja, tapi untuk membawa pengaruh, untuk menjadi penyeimbang, untuk menjadi penuntun tanpa mereka sadari. Dan salah satu weton yang sering memikul beban ini adalah Pahing. Inilah plot twist yang jarang diungkap. Sejak awal, orang Pahing bukan sedang dipersiapkan untuk sekedar sukses. Mereka sedang dipersiapkan untuk mengubah arah hidup orang lain. Luka-luka masa kecil bukan hukuman, itu latihan empati. Kesendirian bukan kutukan, itu latihan ketajaman batin. Kegagalan berulang bukan nasib buruk, itu latihan keteguhan jiwa. Semua pengalaman pahit itu ternyata membentuk sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat terasa, daya pengaruh batin. Tanpa mereka sadar, kehadiran mereka bisa menenangkan orang lain. Kata-kata mereka bisa menguatkan. Sikap mereka bisa menjadi teladan. Bahkan diamnya mereka bisa membuat orang berpikir ulang. Maka tak heran jika setelah bangkit, orang-orang mulai datang. Bukan hanya karena mereka sukses, tapi karena mereka terasa beda. Ora kabeh wong duwe aura sing iso nenangake. Ora kabeh wong duwe batin sing iso dadi panggonan bali. Dan orang Pahing, setelah melewati seluruh laku hidupnya, sering menjadi sosok seperti itu. Namun bagian paling mengejutkan bukan itu. Yang paling mengejutkan adalah saat mereka akhirnya sadar. Selama ini mereka tidak sedang dikejar takdir, mereka sedang dituntun. Setiap keterlambatan ternyata perlindungan. Setiap kegagalan ternyata pengalihan, setiap kehilangan ternyata penyelamatan. Banyak jalan yang dulu gagal ternyata memang bukan jalannya. Banyak hubungan yang dulu hancur ternyata memang bukan takdirnya. Semua rasa sakit itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengarahkan. Dan ketika kesadaran itu muncul, barulah mereka benar-benar paham. Mereka tidak pernah lemah. Mereka hanya sedang diproses lebih lama, karena peran mereka memang tidak kecil.
Wong sing dititipi cahyo, lakune ora bisa cendak. Jalannya harus panjang, ujiannya harus berat, prosesnya harus dalam. Di akhir perjalanan batin ini, orang Paying akhirnya memahami satu hal yang menggetarkan. Bukan mereka yang berubah menjadi kuat. Sejak awal mereka memang sudah kuat. Dunia saja yang baru siap melihatnya sekarang. Dari seluruh perjalanan batin ini, kita belajar bahwa sekuat apapun weton seseorang, setajam apapun firasatnya, dan sedalam apapun daya jiwanya, semua tetap tidak ada artinya tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya, bukan weton yang menentukan segalanya, melainkan izin dan kehendaknya. Weton hanyalah peta, sedangkan arah hidup tetap berada dalam genggaman Gusti. Wong sing eling marang Gusti, uripe ora bakal kesasar adoh. Jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk semakin dekat kepadanya, bukan untuk menjauh. Jadikan setiap luka sebagai pengingat bahwa Allah selalu membersamai hambanya yang sabar. Jika pembahasan ini mengetuk hatimu, jangan lupa untuk like dan subscribe agar lebih banyak jiwa yang tersentuh dan dikuatkan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kebaikan selalu mengalir dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya.